Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baroka dan teman saya Istiqomah Yuliarvin. Di sini kita akan menjawab soal mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hormon-hormon yang terdapat pada sistem reproduksi wanita dan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, hormon FSH. Jadi hormon FSH ini mulai ditemukan pada gadis mulai kira-kira berumur 11 tahun dan terus bertambah sampai dewasa. Selain itu dihasilkan oleh sel gonadotropin hipofisis anterior. Kemudian dibentuk oleh sel B atau basofil dari lobus anterior hipofise yang menimbulkan beberapa folikel pramodial yang dapat berkembang dalam ovarium. Kemudian yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormone. Apa sih luteinizing hormone ini? Jadi luteinizing hormone ini dihasilkan oleh gonadotropin hipofise. Sintesisnya dan pelepasan dirangsang oleh luah atau discharge LHRH berdenyut dari beberapa hipotalamus. Kemudian lobus anterior hipofise akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Kemudian yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sesudah menopause. Dapat ditemukan pada urin. Kemudian dinamakan hormon folikuler karena hormon tersebut terus dihasilkan oleh sejumlah besar folikel-folikel ovarium. Kemudian hormon itu menambah kontraksitilitas pada persalinan. Kemudian yang keempat ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini dibentuk oleh korpus luteum setelah ovulasi dan dapat ditemukan pada air seni. Kemudian plasenta merupakan sumber pembuatan progesteron kecuali vena ovarica. Pengaruhnya seperti uterus dan mamae. Kemudian berpengaruh terhadap endometrium. Kemudian yang kelima ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis pada lobus interior depan. Kemudian hormon prolaktin ini dapat mengendalikan atau merangsang kelenjar susu sehingga mensekresikan susu. Kemudian hormon ini menyebabkan alveolus kelenjar mamae terisi dengan air susu, tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan refleks. Kemudian setelah itu ada proses kerja hormon. Proses kerja hormon yang pertama ada hormon FSH dan hormon LH. Proses kerjanya yang pertama melakukan sintesis dan pelepasan LH dan FSH dirangsang oleh luah atau discharge LRH berdenyut dari hipotalamus. Kemudian LH dan FSH tersebut sama-sama bekerja sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel G-graaf. Selain itu, LH menyebabkan penimbunan substansi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Kemudian bila estrogen diproduksi dalam jumlah besar maka akan mengakibatkan kurangnya FSH. Kemudian proses kerja hormon gonadotropin. Proses kerjanya yaitu FSH merangsang pertumbuhan folikel di dalam indung telur atau ovarium. Kemudian LH merangsang ovulasi pematangan sel telur. Selanjutnya ada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis bagian anterior mengendalikan produksi hormon ovarium yakni FSH dan LH. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaruh khusus hormon estrogen dan progesteron. Pengaruh khususnya yang pertama untuk estrogen menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Kemudian pada progesteron menyebabkan penebalan dalam endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi menyebabkan relaksasi. Selain itu menyebabkan hipermetropi dari dinding uterus. Pada progesteron mengistirahatkan otot-otot polos. Kemudian selanjutnya pada estrogen hipermetropi dan hiperplasis otot-otot uterus. Kemudian hipermetropi dan hipoplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh darah. Kemudian pada progesteron pengaruh khusus pada hormon progesteron yaitu merangsang peningkatan suhu basal ibu
kemudian merangsang perkembangan sistem alveolar payudara, dan dengan hormon relaxin melembutkan atau menumbuhkan jaringan ikat ligamen-ligamen. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tahap apa saja pada fase menstruasi. Sebelumnya, apa teman-teman sudah mengetahui pengertian menstruasi? Nah, menstruasi adalah pendarahan yang disebabkan oleh meluruhnya dinding endometrium. Nah, fase menstruasi ini dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Nah, fase menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, sehingga hormon progesteron dan estrogen itu produksinya terhenti dan menyebabkan dinding endometrium itu menjadi meluruh, akhirnya keluar darah haid atau darah menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi. Nah, pada fase ini hipotalamus akan memicu hipofise untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini memacu pembentukan folikel sel telur, sehingga itu akan mengeluarkan atau merangsang hormon estrogen. Dengan demikian, maka akan terbentuk kembali dinding endometrium. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Pada fase ini hormon LH dan estrogen itu kadarnya tinggi, sehingga merangsang untuk pelepasan sel telur yang telah matang atau ovarium. Fase ini disebut dengan fase ovulasi. Sekarang tahap yang keempat. Nah, di tahap yang keempat yaitu tahap pasca ovulasi. Pada tahap ini, folikel de Graaff yang telah mengeluarkan sel telur itu akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, jika tidak dibuahi atau tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka corpus luteum ini berubah menjadi corpus albicans. Corpus albicans ini sedikit sekali mengeluarkan hormon, sehingga hormon estrogen dan progesteron itu sangat sedikit diproduksi. Hal ini menyebabkan terjadinya siklus menstruasi. Nah, 4 fase tadi terus berjalan sehingga fase menstruasi kita itu menjadi teratur. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya dan teman saya Istiqomah Yuliarvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.